Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rosli. Saya berasal dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Saya berasal dari jurusan pendidikan fisika dengan LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor peserta saya 201503173818 dan nomor induk mahasiswa PPG saya 12123211041. Berikut saya tunjukkan kartu peserta ujian saya. Itu dia. Ini adalah kartu peserta saya. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya saat melakukan pembelajaran untuk ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mari kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Saya minta untuk Kaisar untuk memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Kaisar. Baik anak-anak, sebelum saya memulai, saya akan melakukan pengecekan kehadiran kalian terlebih dahulu. Adisti, hadir? Hadir, Pak. Rofiko? Hadir, Pak. Alicia? Hadir, Pak. Oktaviana? Hadir, Pak. Fitria Aura? Hadir, Pak. Firdi Aisyah? Pak. Ingrid? Hadir, Pak. Kaisar? Hadir, Pak. Lintang? Hadir, Pak. Selamat Waluyo? Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Ananda Amirul Huda? Hadir, Pak. Sylvia Anggraini? Hadir, Pak. Naina? Hadir, Pak. Mutiara Ramadhani? Mutiara masih belum bergabung, oke. Anissa Nurhalif? Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Berarti 3 teman kalian yang masih belum bergabung. Muhammad Indasan izin, kemudian Enrico juga, kemudian Mutiara masih belum ada kabarnya. Baik anak-anak, ayo yang semangat semuanya, saya meminta kepada kalian semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik semuanya, saya ingin melihat kalian semuanya belajar pada pagi hari ini dengan semangat. Ya, mudah-mudahan ya, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kalian untuk masa depan kalian. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, ya, saya akan share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Baik anak-anak, sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Ya, anak-anak, pada pertemuan hari ini, pada pertemuan pagi ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi fluida. Yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar-gambar yang ada di layar itu. Gambar apa saja sih itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan dari gambar yang ada di layar? Saya, Pak. Ya, high silakan. heel sama sepatu seorang penyelam. Iya, Pak. Ya, high heel sama seorang penyelam ya. Kalau menurut kalian, kenapa seorang penyelam itu harus menggunakan tutup kepala itu? Supaya apa? Agar airnya nggak masuk ke telinga, Pak. Itu salah satu dari manfaatnya. Nah, gambar-gambar yang saya tampilkan di sini, ini nanti kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya, yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuannya,
Ya, 3.4 menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasar bagian keterampilan, nanti kalian merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi bagian pengetahuan, nanti kalian diminta untuk bisa membandingkan tekanan hidrostatis pada zat cair. Kemudian menghitung besar tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti diharapkan kalian bisa menentukan tekanan mutlak pada suatu titik di dalam fluida jika diketahui kedalamannya. Kemudian yang terakhir untuk pengetahuannya diharapkan nanti kalian tuh bisa menerapkan hubungan massa jenis dengan perbandingan tinggi fluida pada pipa U. Nah, untuk yang keterampilannya nanti mempersiapkan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan lab virtual PET Colorado. Karena masih dalam kondisi pandemi, maka untuk percobaannya kita menggunakan secara virtual, menggunakan PET Colorado. Kemudian nanti kalian melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan lab virtual PET Colorado. Kemudian nanti setelah kalian melakukan percobaan, mempresentasikan hasil percobaan tekanan hidrostatis secara klasikal melalui Zoom meeting. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model PBL, problem based learning, serta metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik kalian diharapkan disiplin mengikuti pembelajaran. Peserta didik menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sumber belajar. Kemudian peserta didik kalian diharapkan mampu kerjasama dan berpikir kritis dalam melakukan percobaan tekanan hidrostatis melalui virtual lab atau PET. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatan. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini nanti ada 3 penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama, itu penilaian sikap. Nanti saya akan menilai sikap kalian dengan cara melakukan observasi dan mencatat hasilnya dalam jurnal buku saya, buku penilaian saya. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti menggunakan tes formatif atau penugasan. Saya akan memberikan soal-soal menggunakan aplikasi Devis Kemudian yang terakhir nanti penilaian keterampilan, yaitu kinerja kalian dalam kelompok dan juga nanti hasil laporan LKPD kalian. Baik, anak-anak, saya akan berikan video untuk mengorientasi pada masalah yang terjadi di sekitar kita. Ini terjadi dalam 1 tahun terakhir ini yang sempat saya cari melalui YouTube. Kalian perhatikan video berikut ini Kalian perhatikan video itu, kemudian nanti kalian lakukan analisis mengapa bendungan itu bisa jebol. Di sini saya mengambil ada 3 Ini terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia Hey Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Seperti yang kita tahu, bendungan adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan aliran air, untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, atau menampung limbah tambang dan lumpur. Saking besarnya, biasanya bendungan membentuk menjadi waduk, danau, atau wahana rekreasi. Bendungan dibuat dari beton. Nah, jika ada air yang tidak diinginkan atau berlebihan, maka secara bertahap akan dibuang lewat pintu airnya. Tapi ada juga kejadian di beberapa tempat yang menunjukkan air meluap tak tertahan hingga menyebabkan bendungan jebol menghantam daerah sekitar. Seperti peristiwa bendungan jebol yang terekam kamera berikut ini. Bendungan Edenfield dan Sanford. Berikut ini dampak dari bendungan yang jebol ini
Ya, ini salah satunya. Diketahui peristiwa Nah. tersebut adalah salah satu peristiwa paling parah dalam sejarah. Bendungan Brumadinho. Nah, ini nomor 2. Wah, ini sangat mengerikan sekali ya. Pada bulan Januari 2019, bendungan milik perusahaan Vale Brazil telah jebol. Detik-detik kejadiannya terekam kamera. Mula-mula hanya sedikit saja yang longsor, hingga runtuh perlahan-lahan dan akhirnya jebol dan menumpahkan jutaan ton lumpur yang menyapu kawasan sekitar. Tanggul Nah, Sungai ini yang Duri. terjadi di Indonesia ini, di negara kita. Nah, dari luar negeri kita terbang ke Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 2021, sebuah tanggul sungai di daerah Kudus, Jawa Tengah telah jebol. Diketahui tanggul tersebut terkikis akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan tersebut. Tanggul yang jebol sepanjang 25 meter ini menyebabkan beberapa akses jalan warga menjadi lumpuh. Dalam video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan jalan akses warga terputus karena tergenang air. Ya, oke anak-anak. Ya, coba menurut kalian, ya, menurut analisis kalian setelah kalian melihat video itu ada 3 ya, saya ngambil 3. Ya, salah satunya terjadi di Eropa dan di Indonesia. Mengapa itu bisa jebol? Silakan. Karena bendungannya tidak kuat, Pak. Bendungannya tidak kuat. Oke. Yang lain mungkin ada yang memberikan argumentasi? Karena curah hujannya Permukiman sangat tinggi, terkikis, Pak. Pak. Oke, tadi Kaisar menyatakan Curah hujan sangat tinggi. curah hujan yang tinggi. Kemudian tadi siapa lagi? Dikarenakan tekanan air ke bendungan melebihi ketahanan bendungan yang dibuat. Ya, jawabannya bagus-bagus semua. Nah, ini supaya kalian tahu ya, kenapa kok bisa tekanannya besar, ya, kekuatan penahan bendungannya itu tidak kuat, kemudian tadi juga ada faktor alam yaitu curah hujan. Nah, kalian saya minta untuk melakukan suatu percobaan. Silakan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Kemudian untuk LKPD-nya dapat kalian akses di Google Classroom. Ya, saya minta kepada kalian semua pada masing-masing kelompok memahami ya tugas kalian dalam melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD. Baik, saya akan buka untuk breakout room-nya. Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, dipersilahkan menuju ke kelompok kalian masing-masing. Pak, mohon maaf, bisa undang di break room kelompok 4. Soalnya saya nggak ada. Oke, Oktaviana ya. Iya. Halo kelompok 2. Oh, kalian sudah membuka Pet Colorado ya. Silakan juga dibuka untuk LKPD-nya. Oke. Baik, silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok ya. Halo kelompok 3. Halo, Pak. Ya, silakan jangan lupa ya dibuka LKPD-nya, dipahami dengan baik, didiskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Baik, Pak. Oke. Halo kelompok 4. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sistem yang paling ada. Oke, benar.
Gunakan teknologi. Jangan lupa airnya atau massa jenisnya, fluidanya itu diisi penuh ya. Ya, Ya, itu belum terisi penuh. Supaya nanti bisa sampai pada kedalaman 3 meter sampai penuh. Oke. terus gunakan. Yang pertama, fluidanya yang dipakai gasolin dulu ya. Nah, oke, udah cukup. Oke. Ya. Silakan lanjutkan didiskusikan ya. Diisi itu datanya dimasukkan pada tabel ya.
semakin dalam berarti tekanannya semakin tinggi. Ya kan? Iya. Ini juga. Nah. Jadi Apabila tekanan air Kalian perhatikan pada tabel 1, 2, dan 3. Mulai dari gravitasi Mars, Bumi, dan Jupiter. Kalian ambil misal pada kedalaman 2 meter. Pada Mars, pada Bumi, dan pada Jupiter bagaimana nilainya? Ya, kalau kalian perhatikan situ ya. Coba dicek pada kedalaman 2, kalau di Mars kan 5.000 ya. Tekanan hidrostatisnya 5,210. Kalau yang di Bumi kan 13,763. Kalau yang di Jupiter kan 34,970. Bagaimana nilainya? Kalau di Mars, di Earth, Jupiter, itu kan gravitasinya kan tambah naik. Nah, bagaimana nilai tekanan hidrostatisnya? Nah, begitu juga nanti ini kan untuk gasolin ya. Nanti juga dicek untuk air dan juga untuk honey. Nah, kalian cek bagaimana pada kedalaman yang sama, cuman gravitasinya yang berbeda dan massa jenis yang berbeda pula. Nanti kalian perhatikan bagaimana nilai tekanan hidrostatisnya ya. Coba iya, Pak. dicek dan didiskusikan. Sama kan ya, semakin besar. iya sama. Dan Baik, sudah kembali ke main room semuanya ya. Baik, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Sekarang waktunya kalian untuk menyajikan hasil karya kalian atau di sini kalian diminta untuk melakukan presentasi. Baik, untuk yang melakukan presentasi yang pertama, saya akan meminta untuk kelompok 4 terlebih dahulu. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan 1, kita menemukan data hasil kegiatan 1 berupa dari jenis fluidanya gasolin yaitu 700 kg per meter kubik. Gravitasi untuk Mars yaitu 3,7 dengan tekanan udara luarnya 38,359. Untuk kedalaman 1 meter, tekanan total yang didapat yaitu 40,911 dan tekanan hidrostatisnya 2,552. Untuk kedalaman 2 meter, tekanan total yang didapat yaitu 43,569 dan tekanan hidrostatisnya 5,210. Untuk kedalaman 3 meter, tekanan total yang didapat 46,73 dan tekanan hidrostatisnya 7,714. Untuk gravitasi pada Earth 9,8, tekanan udara luarnya yaitu 101,325. Untuk kedalaman 1 meter, tekanan totalnya 108,066
dan tekanan hidrostatisnya 6,741. Untuk kedalaman 2 meter, tekanan total yang didapat yaitu 115,088 dengan tekanan hidrostatisnya 13,763. Untuk berdasarkan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Jadi hubungannya yaitu apabila kedalaman air semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin tinggi. Nomor 2, berdasarkan pada tabel 1, 2, dan 3, pada kedalaman yang sama, misalnya kedalaman 2 meter, bagaimana hubungan antara massa jenis fluida dengan tekanan hidrostatis. Jadi hubungannya yaitu apabila semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Untuk nomor 3, berdasarkan pada tabel 1, 2, dan 3, bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis. Jadi hubungannya yaitu apabila semakin besar gravitasinya, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya. Nomor 4, berdasarkan pada jawaban di atas, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Tuliskan juga secara matematis. Hubungan tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair, kedalaman, dan gravitasi yaitu mengikuti besarnya ketiga faktor tersebut, sehingga semakin besar jumlah ketiga faktor itu, semakin tinggi tekanan hidrostatisnya, begitu pula sebaliknya. Nomor 5. Tuliskan hubungan antara tekanan udara luar dan tekanan hidrostatis pada tekanan total. Hubungan antara tekanan udara dan tekanan hidrostatis pada tekanan total yaitu hasil tekanan hidrostatis ditemukan dari pengurangan antara tekanan udara luar dengan tekanan total. Nomor 6. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kelompokmu. Semakin dalam kedalaman air, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Dan semakin besar massa jenis zat cairnya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Dan semakin besar percepatan gravitasi, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Baik, dari hasil yang sudah diperoleh dari masing-masing kelompok memberikan kesimpulan yang sama ya secara keseluruhan. Dilihat dari hasil percobaannya, dilihat dari tabelnya, saya memperhatikan ya bisa minta tolong untuk kelompok 3 untuk menunjukkan pada tabel 1. Ya, baik. Baik kelompok 3 maupun kelompok 4, mungkin nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 1 bisa kalian perhatikan juga hasil percobaan kalian di datanya. Di sini sudah terlihat dengan jelas ya. Untuk jenis fluida gasolin, ya, massa jenisnya sebesar 700. Kemudian pada gravitasi Mars di planet Mars. Nah, di sini pada setiap kedalaman, nah, di sini kan terlihat memang benar bahwa semakin dalam, ya, maka nanti nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar di sini, ya. Itu sudah jelas terlihat di sini. Ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis dengan kedalaman itu berbanding lurus. Ya, tadi kalimat kalian sudah benar. Ya. Kemudian coba ke bawah lagi kita perhatikan pada massa jenis untuk yang air. Ya. Untuk massa jenis air bisa ke bawah. Nah, di sini ternyata nilai tekanan hidrostatisnya untuk planet Mars, ya, planet yang sama, cuman berbeda pada massa jenisnya. Sini terlihat bahwa mengalami kenaikan juga, ya, mengalami kenaikan juga. Begitu juga untuk di
planet-planet yang lain di Bumi dan di Jupiter. Nah, di situ juga sudah menunjukkan bahwa semakin besar massa jenis dari fluidanya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar juga di sini. Oke, kesimpulan yang sudah kalian buat ya, baik dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya, nanti untuk kelompok 1 juga bisa memperhatikan juga di jawaban kalian. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sama di hasil percobaan kalian mengalami kenaikan setiap bertambahnya kedalaman untuk tekanan hidrostatisnya kelompok 2? Iya, Pak. Oke, sama ya. Ya. Baik, pertama ya, itu kan yang sudah kalian lakukan percobaan itu kan tentang tekanan ya. Sebenarnya tentang tekanan. Nah, tekanan itu secara definisi itu kan gaya perluas. Yaitu kalau pada pada benda padat. Tekanan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Hanya saja kalau itu terjadi pada zat cair, maka nanti tekanannya itu namanya tekanan hidrostatis. Nah, sesuai dengan namanya air kan, berarti hidrostatis artinya dia. Nah, tekanan hidrostatis itu tekanan yang terjadi pada zat cair dalam keadaan diam. Nah, tadi dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya memang belum menuliskan secara matematis hubungan antara tekanan hidrostatis ya dengan massa jenis, gravitasi dan kedalaman. Ya, secara matematis dituliskan seperti ini ya. Massa jenis ya, rho simbolnya, gravitasi simbolnya G, kedalaman itu simbolnya H. Kedalaman itu ya kalian harus ketahui bahwa kedalaman itu diukur dari permukaan. Nah, ini permukaannya. Ya. Nah, jadi rumusnya tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H. Nah, dari matematis ini kan terlihat ya bahwa nanti nilai tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi dan kedalaman ya. Oke, sesuaikan dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, kalau begitu, ya kita perhatikan video yang tadi ya. Video tentang mengapa bendungan itu bisa jebol. Ya. Ada yang bisa. Biasanya bendungan membentuk menjadi waduk, tetapi ada juga bisakah kalian mengkaitkan tadi ya dari hasil percobaan kalian mengapa bendungan ini bisa jebol? Kira-kira apa penyebabnya? Di situ bisa kita lihat ya. Konstruksi bangunan pada bendungan itu sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, di sini ya saya ambil ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari struktur ini, ya, sebenarnya kalau semakin ke bawah itu dia itu dibuat semakin lebar. Tujuannya apa? Sesuai dengan yang hasil kalian peroleh. Ya, semakin dalam, maka nanti tekanan hidrostatisnya semakin gimana tadi? Semakin besar. Jadi pada bagian bawahnya itu dibuat semakin lebar supaya bisa menahan tekanan hidrostatis yang semakin dalam itu semakin besar. Ya. Dan itu bisa jebol karena apa? Karena ya mungkin bisa jadi karena ya, kekuatan dari dindingnya sudah berkurang. Sehingga bendungan ini bisa jebol. Seperti itu ya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah paham ya? Ya, kita sudah belajar tentang apa pada pagi hari ini sampai siang ini? Apa yang sudah kita pelajari? Tekanan Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. hidrostatis. Materinya sudah dipahami semua ya? Iya, Pak. Oke. Baik, kira-kira kalian masih tertarik untuk melakukan percobaan lagi dengan menggunakan virtual lab? Masih. Masih, Pak. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada materi tentang hukum Pascal ya dan hukum Archimedes. Nah, nanti kita juga akan melakukan percobaan juga dengan menggunakan virtual lab juga. Nah, kemudian untuk menilai pemahaman kalian, ya, nanti saya akan memberikan tugas pada kalian dalam bentuk soal-soal. Ya, saya kirimkan melalui deck quiz. Ya, nanti kalian kerjakan ya, maksimal kalian kerjakan sampai pada pertemuan berikutnya. Ya, itu harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk Selamat Waluyo untuk memimpin doa di akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.